Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tematik. Nah, hari ini yang akan kita pelajari masih berada di tema 1 dan kali ini kita masuk dalam subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, kita masuk dalam pembelajaran dalam muatan IPA. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ke-1, 2, 5, dan 6. Yang akan kita pelajari adalah tentang macam-macam kelainan tulang, macam-macam kelainan otot, faktor penyebab kelainan otot, serta kita juga akan mempelajari cara mencegah kelainan otot. Nah, silakan diperhatikan dengan baik ya, agar Anda cukup memahami tentang materi hari ini. Ananda, pernahkah Anda melihat proses pembuatan gerabah atau Ananda pernah berkunjung? Nah, perhatikan tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah itu begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ, kita bisa lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Lalu, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, coba perhatikan pengrajin tua ini. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Nah, terlihat ya, pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk, membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia rajin dan pekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Nah, sekarang kita lihat kelainan-kelainan pada organ gerak atau pada tulang yang bisa terjadi pada setiap orang. Yang pertama, fraktura atau patah tulang. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Yang ketiga, osteoporosis. Yang keempat, lordosis. Yang kelima, kifosis. Dan yang keenam, skoliosis. Fraktura dan fisura ini biasanya disebabkan karena kecelakaan. Sedangkan osteoporosis ini disebabkan karena pengeroposan tulang. Dan lordosis, kifosis, skoliosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Nah, untuk lebih memahami, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang ini merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Nah, fraktura atau patah tulang ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fraktura yang tertutup. Kemudian, yang kedua, fraktura yang terbuka. Jadi tertutup dan terbuka. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, ini adalah tulang yang normal, ya, yang tidak mengalami patah tulang. Kemudian yang kedua, lihat di bagian lingkarannya, ini merupakan tulang yang patah tetapi tidak sampai merobek kulit atau otot. Ini namanya fraktura tertutup. Kemudian yang ketiga, ini merupakan tulang yang patah kemudian bergeser merobek kulit atau otot. Nah, ini adalah fraktura terbuka. Nah, sampai di sini bisa membedakan ya antara fraktura yang tertutup dengan fraktura yang terbuka. Kemudian yang kedua, fisura atau retak tulang. Nah, fisura ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau karena benturan dengan benda keras. Nah, di sini perhatikan di gambar, ini merupakan contoh fisura. Jadi tulangnya itu hanya retak saja, tidak sampai patah. Kemudian
Yang ketiga, osteoporosis. Mungkin Anda sering mendengar osteoporosis. Ini merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Jadi keropos. Hal ini karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi menyerap kalsium secara normal. Nah, di sini gambar yang pertama ini merupakan tulang yang normal. Dan di sebelahnya ini merupakan tulang yang mengalami osteoporosis. Jadi, dia terlihat seperti bolong-bolong ya. Nah, itu karena dia sudah tidak bisa menyerap kalsium yang secara normal, sehingga mengalami keropos, tidak padat tulangnya. Kemudian, selanjutnya ada lordosis. Lordosis ini kelainan tulang yang melengkung, bengkoknya ke depan. Nah, perhatikan ini gambar dari lordosis. Jadi tulang belakangnya itu melengkung ke depan. Kemudian kifosis. Nah, kalau kifosis ini melengkungnya kebalikannya ke belakang, jadi membungkuk. Kemudian yang ketiga skoliosis. Skoliosis ini membentuk huruf S ke samping. Melengkungnya ke samping, jadi seperti huruf S. Ketiga kelainan ini disebabkan karena salah duduk, ya, sikap duduk yang salah. Jadi, agar terhindar dari penyakit tulang ini, kita harus membiasakan sikap duduk yang benar, yang tegak, ya, tidak boleh membungkuk atau mungkin menyamping. Nah, di sini terdapat teks, posisi dan sikap duduk yang benar. Ananda bisa baca ya untuk menambah pengetahuan Ananda. Bagaimana sih cara sikap duduk yang benar agar terhindar dari segala kelainan yang ada. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang kelainan-kelainan yang ada pada tulang, sekarang kita akan belajar tentang otot. Ananda rajin berolahraga dan melakukan peregangan otot itu sangat baik untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami kelainan-kelainan. Nah, apa saja kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia? Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ini merupakan otot yang membesar tersebut, ya. Dia lebih besar, lebih kuat karena diberikan kegiatan yang terus-menerus atau berlebihan. Jadi berbeda dengan otot yang normal. Kemudian yang kedua adalah atrofi. Atrofi ini merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Ini disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff. Stiff ini adalah kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Ya, jadi hati-hati ketika menggerakkan leher. Bahayanya adalah bisa mengalami kaku leher seperti gambar. Kemudian yang terakhir adalah tetanus. Ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, di sini perhatikan orang pada gambar, dia mengalami tetanus sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi kejang-kejang dan kaku. Nah, kakunya otot ini juga menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Ya, jadi tetanus ini juga menyebabkan rahangnya tertutup rapat. Nah, Ananda, hati-hati ya dengan segala kelainan-kelainan atau penyakit yang bisa menyerang pada otot-otot kita. Nah, sekarang siapa yang pernah atau sering mengalami ketika bangun tidur salah bantal, sakit lehernya? Nah, di sini terdapat teks yang bisa Ananda baca di buku tematik tentang salah bantal untuk menambah pengetahuan Ananda.
Ananda, kondisi salah bantal itu merupakan gangguan otot ya, gangguan otot leher kaku ketika kita bangun tidur. Nah, itu biasanya terjadi karena kebiasaan tidur kita yang salah. Nah, jadi harus diantisipasi dengan cara yang benar. Nah, kita lihat apa saja sih faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan sistem organ gerak pada tubuh kita. Yang pertama, pembawaan sejak lahir. Nah, pembawaan sejak lahir ini misalnya seperti kelainan bentuk kaki X atau kaki O. Nah, itu biasanya terjadi kelainan dari saat hamil. Kemudian infeksi virus atau bakteri. Ini misalnya contohnya infeksi dari virus Clostridium tetani tadi yang menyebabkan tetanus. Jadi infeksinya dari virusnya atau bakterinya. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang salah. Nah, ini biasanya yang sering sekali terjadi pada kita manusia ya, karena kebiasaan yang salah. Posisi-posisi duduk misalnya yang salah atau kebiasaan yang salah. Lalu apa saja sih contoh kebiasaan yang salah? Yang pertama, nah lihat gambarnya, ini merupakan membaca buku dengan posisi tidur. Nah, ini bisa menyebabkan tulang punggung terasa sakit dan mata kita juga sakit. Yang kedua, berjalan dengan tubuh membungkuk atau sebaliknya. Ini bisa menyebabkan tulang punggung kita bengkok ke belakang atau bisa juga bengkok ke depan. Lalu yang ketiga, membawa beban yang terlalu berat. Ya, jadi tasnya jangan berat-berat ya. Tulang punggung kita bisa membengkok ke belakang juga. Kemudian, tidur dengan posisi yang salah. Tidurnya sembarangan, sehingga saat bangun, lehernya terasa sakit, terasa kaku, dan sulit digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir, menulis dengan posisi yang salah. Nah, ini bisa menyebabkan tulang belakang kita melengkung ke arah samping atau membentuk huruf S. Nah, ini adalah contoh-contoh kebiasaan yang salah yang harus kita hindari. Bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita atau otot kita? Nah, yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Posisi duduknya harus benar ya. Yang keempat, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak, ikan, serta berjemur di pagi hari. Dan yang terakhir, agar terhindar dari osteoporosis, kita bisa mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium dan diimbangi olahraga. Misalnya, mengkonsumsi susu agar tubuh kita mendapatkan kalsium. Nah, Nanda, ternyata menjaga kesehatan organ tubuh kita itu sangat penting ya, termasuk organ gerak yang sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Bahkan kita bisa melakukannya ketika masih dalam kandungan, yaitu melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Nah, berikut ini terdapat teks yang bisa Ananda baca untuk menambah pengetahuan tentang bocah terkuat di dunia yang memecahkan rekor. Nah, Anda bisa lihat dan baca ya di buku tematiknya.
Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Nah, latihan hari ini, Ananda cukup membuat rangkuman pada buku tulis Ananda tentang materi hari ini. Jadi dibuat rangkuman ini agar kita lebih bisa mengingat, menghafal, dan paham dengan apa saja sih macam-macam kelainan tulang, macam-macam kelainan otot, serta faktor penyebab kelainan otot. Nah, Ananda silakan buat semenarik mungkin agar nantinya mudah untuk dipelajari dan mengingat ya. Nah, selanjutnya ada tugas membaca juga. Tugas membaca ini merupakan teks-teks yang tadi juga sudah ada di video. Ananda bisa lihat di buku tematiknya untuk menambah pengetahuan. Ananda bisa buka pada halaman 137, 172, dan 183. Dibaca ya dengan baik, dengan tenang, agar ilmunya bisa masuk ke dalam otak kita, sehingga pengetahuan bisa bertambah. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru